Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini kami sebagai kelompok 3 dari kelas 3H yang beranggotakan Samuel Keniden dengan NIM 201-705-12-20 dan saya Salma Safira dengan NIM 201-705-12-46 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai regulasi dan standar akuntansi pemerintah. Next. Selanjutnya, adapun subbab materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kami kali ini ialah yang pertama, regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia, kedua, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, ketiga, proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan, keempat, standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual, kelima, perbedaan SAP berbasis kas dan SAP berbasis akrual, keenam, dampak penerapan SAP berbasis akrual, dan yang ketujuh adalah tantangan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Next. Yang pertama, regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Definisi regulasi akuntansi pemerintahan. Regulasi adalah peraturan yang digunakan untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus ditaati. Akuntansi ialah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi, dan kejadian keuangan. Pemerintahan ialah segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, regulasi akuntansi pemerintahan dapat kita artikan juga dengan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses akuntansi dalam sektor pemerintahan. Next. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan berbelanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Nomor 2024 Tahun 2005 perlu diganti. Selanjutnya, Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2006 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang biasa disebut PSAP, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Next. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia dibentuknya standar akuntansi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia internasional. Oleh karena itu, ditetapkanlah standar akuntansi pemerintahan atau yang biasa disebut SAP. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang tercantum
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 Nomor 3 adalah standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, proses peraturan pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengolahan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BK. Next. Standar akuntansi pemerintahan SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintahan SAP mengatur penyajian pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang, aset tetap, dan seterusnya. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun oleh entitas pelaporan menurut standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis kas menuju akrual yaitu sebagai berikut. A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. B. Neraca. C. Laporan arus kas atau LAK. D. Laporan perubahan ekuitas. E. LPA berbasis kas. Dan F. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut SAL. Next. Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Proses penyiapan SAP berbasis akrual dilakukan melalui proses yang meliputi tahap-tahap kegiatan, due process, yang dilakukan dalam penyusunan penyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP oleh KSAP. Due process meliputi Due process meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan. B. Pembentukan kelompok kerja atau Pokja di dalam KSAP. KSAP dapat membentuk Pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya. C. Riset terbatas oleh kelompok kerja. Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat atau best practice,
peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. D. Penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draft SAP. Draft yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja. E. Pembahasan draft oleh komite kerja. Draft yang telah disusun oleh Pokja dibahas oleh anggota komite kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draft tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draft awal yang disusun oleh Pokja. Pada tahap ini, komite kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk menyamakan persepsi. Yang F, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Komite kerja berkonsultasi dengan komite konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draft publikasian SAP. G, peluncuran draft SAP atau exposure draft. KSAP melakukan peluncuran draft SAP dengan mengirimkan draft SAP kepada stakeholders antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi yang terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. H. Dengar pendapat publik terbatas atau limited public hearing dan dengar pendapat public hearings. Dengar pendapat dilakukan 2 tahap, yaitu yang pertama, dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft publikasian. Dengar pendapat merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draft SAP. Yang I, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft SAP. KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan atau masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik, dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draft SAP. Yang J, finalisasi standar. Dalam rangka finalisasi draft SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Di samping itu, draft ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draft PSAP oleh seluruh anggota KSAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kemudian ada standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, terutama pada bab 2 yang berisikan pasal 4 sampai pasal 8. Untuk pasal 4, pemerintah membahas tentang menerapkan SAP berbasis aktual. Kemudian pada pasal 5, pemerintah membahas tentang rancangan perubahan PSAP. Kemudian pada pasal 6, pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Dan untuk pasal ke-7, penerapan SAP berbasis aktual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Dan yang terakhir untuk pasal yang ke-8 yaitu pemerintah membahas tentang SAP berbasis kas menuju akrual. Ini perbedaan SAP berbasis kas dan perbedaan SAP berbasis akrual. Yang pertama, perbedaannya itu ada pada tujuannya. Untuk SAP berbasis kas, tujuannya yaitu untuk pelaporan pelaksanaan anggaran pemerintahan. Sedangkan SAP berbasis aktual, tujuannya yaitu untuk pelaporan finansial pemerintahan. Kemudian perbedaan yang kedua ada di jenis laporannya. Untuk SAP berbasis kas, berisikan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo. Dan SAP berbasis aktual berisi tentang laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kemudian yang keenam yaitu ada dampak penerapan SAP berbasis aktual. Penerapan SAP berbasis aktual ini memiliki dampak positif dan negatifnya dalam pelaksanaannya.
Untuk yang pertama ada dampak positifnya. Penerapan SAP berbasis aktual ini dapat memberi dampak positif, yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan kemudian dapat meningkatkan ketersediaan sarana serta prasarana di pemerintahan. Selain itu ada banyak manfaat lainnya. Dan adapun dampak negatifnya, yaitu dalam penerapan SAP berbasis aktual tergolong sulit dalam pelaksanaannya. Hal ini akan memberi dampak negatif kepada kinerja pemerintahan dan kesulitan dalam menjalankan tugas dengan SAP berbasis aktual tersebut. Ini yang terakhir yaitu tantangan-tantangan dalam penerapan SAP berbasis aktual. Ada beberapa aspek yang menjadi tantangan dalam penerapan SAP berbasis aktual. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dan sistem berbasis IT. Untuk melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis aktual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis aktual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT-based sistem yang lebih rumit. Pengembangan sistem ini membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Aspek yang kedua yaitu komitmen dari pimpinan. Pimpinan tentunya merupakan bagian penting dalam suatu pemerintahan, karena dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Agar penerapan akuntansi berbasis aktual dapat berhasil, maka para pemangku kepentingan perlu meningkatkan komitmen dari tingkat pimpinan sampai tingkat bawah untuk melakukan penerapan akuntansi berbasis aktual di masing-masing satuan kerjanya. Yang ketiga yaitu tidak tersedianya SDM yang kompeten. Pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Yang keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, sehingga mereka akan enggan untuk menggunakan sistem yang baru dan mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis aktual ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian aspek yang terakhir yaitu lingkungan atau masyarakat. Apresiasi dari masyarakat tentunya sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan SAP ini. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan kertas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan adanya dukungan positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakannya. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.